Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anggreni Mulyana dari kelas Filsafat Hukum B. Di sini saya akan membahas resensi mengenai The Case of the Spelunkian Explorers. Pertama, eh, The Case of the Spelunkian Explorers ini merupakan eksperimen pemikiran hukum terkenal yang ditulis oleh Lord L. Fuller pada tahun 1949. Ia mengeksplorasi konsep positivisme hukum, hukum kodrat, dan moralitas hukum. Selanjutnya, ini merupakan fiksi negara, yaitu di New York ya. Ada sebuah kronologi di mana terjadi pada awal Mei tahun 4299, di mana Roger Wetmore dan keempat orang lainnya menjelajahi sebuah gua kapur, yang mana saat mereka jauh dari pintu akses masuk dan keluar, yang merupakan satu-satunya jalur, itu tiba-tiba terjadi longsor dan menghalangi satu-satunya jalur mereka untuk masuk maupun keluar. Dan setelah itu mereka yang hanya membawa sedikit perbekalan, karena diketahui juga bahwa tidak ada makanan atau hewan, juga tumbuhan di dalam gua. Timbullah kekhawatiran bahwa mereka akan mati duluan karena kelaparan sebelum akhirnya tim penyelamat datang. Kemudian pasukan penyelamat dikerahkan ke tempat itu dan membuat sebuah camp sementara yang terdiri dari pekerja untuk merobohkan longsornya, kemudian insinyur, ahli geologi, dan ahli-ahli lainnya. Upaya untuk menghancurkan penghalang akses keluar dan masuk itu dilakukan beberapa kali karena longsor yang baru terus berkejadian yang mengakibatkan juga 10 pekerja meninggal dunia. Kemudian 5 orang yang terjebak tersebut baru menyadari bahwa mereka membawa walkie-talkie pada hari ke-20 dan akhirnya mereka bisa melakukan komunikasi dengan orang-orang di dunia luar, dan salah satunya adalah orang-orang di tim penyelamat. Em, Mereka diperlukan setidaknya 10 hari, kata engineer-nya, untuk merobohkan segala macam dan akhirnya bisa keluar. Dan ini pun karena longsor yang baru terus terjadi, makanya agak lama. Wetmore dan atas nama dirinya dan teman-temannya yang terjebak bertanya, mampukah mereka untuk bertahan selama 10 hari lebih lama apabila memakan salah satu dari merekanya sendiri. Baik dokter ataupun siapapun di tim penyelamat saat itu tidak ada yang mau menjawab pertanyaan tersebut. Dan setelah itu tidak ada pesan lebih lanjut dari orang-orang yang terjebak di dalam, dan akhirnya pada hari ke-20-an, Wetmore mengajukan usulan untuk mengundi menggunakan dadu yang ia bawa, dan hasil diskusi menyatakan persetujuan untuk menggunakan metode tersebut. Namun, Wetmore mengundurkan diri dari rencana tersebut dan menunggu untuk minggu lainnya saja untuk melakukan eh, pengundian tersebut, karena ia belum siap untuk melakukan tindakan yang menakutkan dan menjijikan tersebut. Namun, untuk rekan-rekan yang lainnya, mereka melanjutkan eh, undian tersebut. Dan ketika giliran Wetmore, salah seorang dari mereka bertanya, apakah Wetmore keberatan apabila dadu bagiannya itu digulir oleh mereka, dilempar oleh mereka. Dan Wetmore menyatakan ketidakberatannya akan hal tersebut. Hingga digulirlah dadu miliknya yang menghasilkan ketidakberuntungan kepada Wetmore karena ia merupakan orang yang harus dikorbankan. Dan atas dasar tersebut, Wetmore dibunuh dan dimakan oleh rekan-rekannya. Akhirnya pada hari ke-32, orang-orang berhasil, orang-orang diri tim penyelamat berhasil untuk memasuki gua dan mengeluarkan orang-orang yang terjebak di dalamnya dengan Wetmore dengan keadaan yang sudah meninggal di hari ke-23. Dakwaan yang ditetapkan pada para terdakwa adalah pembunuhan atas Roger Wetmore yang dinyatakan bersalah atas
tuduhan tersebut, yang menurut hukum berlaku, para terdakwa harus dihukum gantung. Dan atas putusan tersebut, lahirlah oposisi yang menyatakan pendapatnya atas kasus tersebut. Di antaranya itu ada Chief Justice Trupeni. Ia percaya bahwa undang-undang tersebut harus ditafsirkan secara ketat sesuai dengan kata-katanya. Dengan kata lain, ia merupakan kecuali undang-undang. Bahwa penjelajah tersebut bersalah karena berdasarkan hukum positif yang berlaku di persemakmuran tidak memberlakukan pengecualian untuk kasus ini, yaitu whoever shall willfully take the life of another shall be punished by death, atau siapapun yang dengan sengaja mengambil nyawa orang lain akan dihukum mati. Selanjutnya, menurut Justice Foster, ia menyatakan bahwa para terdakwa tidak bersalah karena menurutnya hukum tidak berlaku di mana tidak adanya kehidupan. Atas premis tersebut, menurutnya hukum positif yang berlaku di persemakmuran Commonwealth tidak dapat berlaku dalam kasus ini dan alih-alih berlaku hukum alam. Dalam situasi di luar nalar tersebut, di mana kehidupan hanya dapat diraih dengan mengambil nyawa orang lain, maka apapun yang mendasari tatanan hukum telah kehilangan maknanya. Hukum yang berlaku bukanlah hukum yang diundangkan dan ditetapkan, tetapi hukum tersebut berasal dari prinsip-prinsip yang sesuai dengan kondisi mereka. Foster menegaskan bahwa tindak pembunuhan yang dilakukan oleh para terdakwa merupakan bentuk dari pertahanan diri atau self-defense, karena mereka hanya memiliki pilihan hidup atau mati. Dan istilah di mana tidak adanya kehidupan maka tidak ada hukum, yaitu cessante ratione legis cessate ipsa lex. Menurut Justice Tapping, yang menyanggah pernyataan Justice Foster secara gamblang, dia merasa argumen Foster ini gak masuk akal. Namun, pada hal lain, ia merasa menghukum mati orang-orang atau terdakwa tersebut merupakan hal yang absurd karena telah dikorbankan, kan adanya pengorbanan dari 10 orang pekerja yang telah disebutkan di kronologi tadi yang menyelamatkan hidup mereka, sehingga ya mati sia-sia apabila orang-orang yang diselamatkan juga akhirnya meninggal. Tapi menyatakan rasa kebencian dan rasa muak terhadap tindakan mengerikan yang para terdakwa lakukan. Dengan keraguan yang melanda dirinya, tapi memutuskan untuk mengundurkan diri dari pengambilan putusan kasus ini. Nah, terhadap argumen Foster mengenai para terdakwa melakukan suatu bentuk self-defense atau pertahanan diri, juga disanggah oleh analogi Tapping mengenai apabila Wetmore menyembunyikan pistol di tubuhnya, dan ketika dia melihat para terdakwa hendak membantainya, dia menembak mati mereka demi menyelamatkan nyawanya sendiri. Dan ia menegaskan bahwa itulah yang dimaksud dengan self-defense, yaitu penolakan ancaman agresif terhadap hidupnya sendiri. Selanjutnya, menurut Justice Skin, pertama, ia tidak menyetujui tindakan Chief Justice Trupeni yang menginstruksikan ketua eksekutif mengenai gerasi. Namun ia setuju dengan pernyataan bahwa para terdakwa yang dengan sengaja mengambil nyawa Roger Wetmore, menurutnya kesulitan dalam kasus ini adalah kegagalan dalam membedakan aspek hukum dan aspek moral kasus. Namun mungkin mengharuskan dirinya untuk membuang kecenderungan pribadi dan menerapkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam pernyataannya, Kim berpendapat bahwa seseorang yang bertindak untuk membela diri tidak akan melakukan suatu tindakan dengan sengaja, sebagaimana bahwa dalam kasus ini para terdakwa dan rekan-rekannya, para terdakwa melakukan tindakan membunuh dengan sengaja pada Roger Wetmore. Justice Handy menyimpulkan bahwa para terdakwa itu tidak bersalah atas kejahatan yang dituduhkan. Ia percaya bahwa keputusannya disetujui secara luas oleh pers dan opini publik. Ia juga percaya bahwa kasus ini akan segera mendapatkan perspektif baru, sehingga ia mengarahkan kasus ini atas kurangnya bukti saja. Pembelajaran yang saya dapatkan dari membaca kasus fiktif ini, itu merupakan
bagaimana sulitnya untuk membedakan suatu hukum dan moral terhadap suatu tindakan yang memang pada dasarnya bukanlah hal yang common terjadi dalam suatu masyarakat. Karena tindakan ini juga dilakukan dalam suatu eh, kejadian yang memang di luar nalar, yaitu force major, seperti longsor dan lain. Namun, seperti yang telah dikatakan oleh Hakim, jurisdiksi jurisdiksi kasus tersebut masih merupakan wewenang dari Commonwealth di uh, New Guard, sehingga memang secara legalitas masih bisa untuk digunakan uh, hukum yang berlaku di kesemakmuran tersebut. Walau demikian, masih banyak hal yang perlu digali dalam kasus ini karena memang banyak aspek seperti hukum alam yang disebutkan tadi. Karena pada dasarnya manusia memang awalnya kan tidak memiliki hukum sampai akhirnya zaman-zaman tertentu. Nah, menurut saya memang diwajarkan apabila eh, dalam suatu kondisi yang mana memang hukum tidak dapat diberlakukan. Namun tentu saja saya masih perlu banyak belajar lagi mengenai hal ini. Namun saya sungguh terima kasih untuk mendapatkan pelajaran ini. Dan bagi saya, ini merupakan kasus yang sangat menarik dan patut dipelajari lebih lanjut. Baik, sekian presentasi mengenai kasus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.